Sekarang kita mengenal istilah namanya conjunction sama komplement. Sebentar, ini kok belum ya? Nah, conjunction sama komplement. Oke, apa itu conjunction sama komplement ya? Apabila ada dua buah sudut ya, misalkan ada sudut nih ya, ada dua sudutnya. Dua buah sudut tersebut dikatakan saling berkomplement apabila jumlah dari dua buah sudut tersebut adalah 90 derajat. Ya. Jadi the two angles are complementary whenever the sum of their measure is 90 derajat. Ini ya, jadi mereka saling berkomplement. Nah, pada segitiga siku-siku kan kita tadi sudah tahu ya, kalau misalkan sudut yang ada di dalam segitiga itu apabila harus 180. Nah, ini saya kasih note nih, sudut di dalam segitiga itu harus 180 derajat. Berarti kalau misalkan saya punya segitiga siku-siku ya, misalkan ini kan sudah 90 derajat ya, berarti sisa sudut ini sama sudut ini itu pasti 90 derajat kan ya, karena jumlah ini ditambah ini itu harus 180 derajat ya. Karena sudah kita ketahui yang satu ini sudut siku-siku 90 derajat, berarti kedua jumlah dua sudut sisanya itu pasti saling berkomplement karena jumlahnya pasti 90 derajat gitu. Nah, jadi untuk dapat mengetahui salah satu sudutnya, misalkan kita mau cari sudut yang ini, berarti kita bisa aja mencarinya itu dengan 90 derajat dikurangi theta kok ini angka 8 sih, theta misalkan ini theta, ini alfa, berarti alfa sama dengan 90 derajat dikurangi theta. Nah, anggaplah sekarang saya punya nih, biasanya sudut istimewanya ini. Ini 90 derajat, ini 53 derajat, ini 37 derajat. Nah, sudut di dalam segitiga ini kalau dijumlahin pasti totalnya 180 derajat ya. Nah, sekarang tadi yang sudah saya bilang kalau ini 90 derajat, sisanya kan pasti jumlahnya 90 derajat juga. Nah, ini kalau dijumlahin ini pasti 90 derajat nih, 53 tambah 37 sama dengan 90 derajat. Jadi 53 derajat dan 37 derajat itu saling berkomplement ya. Jadi mereka saling berkomplement satu sama lain. Nah, sekarang coba kita perhatikan perbandingan trigonometri dari masing-masing sudut ya. Coba teman-teman perhatikan. Kita mulai dari yang sudut 37 derajat dulu. Jadi sin 37 derajat
itu kalau dicari, itu kalau teman-teman cari pakai kalkulator itu 0,6018. Terus kalau cos 37 itu sama dengan 0,7986. 0,79 aja ya, kayaknya cukup. Nah terus tan 37 itu 0,75. Terus kosekan 37 itu 1,66. Terus sekan 37 1,25. Kotangan 37 itu 1,32. Nah ini untuk keenam perbandingan trigonometri dari sudut 37. Sekarang kita lihat yang sudut 53 derajat, berarti yang jadi titik acuan yang sudut 53 derajat. Tinggal kita cari satu-satu. Sin 53 derajat itu kalau dicari hasilnya 0,79. Cos 53 derajat itu kalau dicari 0,6018. Tan 53 derajat itu kalau dicari teman-teman pakai kalkulator 1,32 kosekan 53 derajat itu 1,25. Sekan 53 derajat itu 1,66. Kotangan 53 derajat itu sama dengan 0,75. Nah, coba perhatikan deh apa yang menarik di sini. Ya. Apa coba yang menarik? Teman-teman perhatiin gak? Nah, coba deh dilihat. Nilai sin, kita lihat nilai sin. Nilai sin 37 ya. Itu ternyata sama dengan nilai cos 53. Nih, nilai cos 37 sama dengan nilai sin 53. Nilai tan nilai tan 53 sama dengan kotangan 37. Mana lagi yang sama? Nilai tan 37 sama kayak kotangan 53. Terus mana lagi? Nih, kita highlight satu-satu. Kosekan 53 sama dengan sekan 37. Yang terakhir, kosekan 37 sama dengan sekan 53. Nah, jadi kita lihat ada pasangan-pasangan nih pada perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang saling berkomplement ya. Nah, pasangan tersebutlah itu yang disebut dengan cofunction ya. Jadi sekarang kita punya nih namanya identitas cofunction identities. Ini sebenarnya pelajaran SMA ya. Tapi saya jelasin lagi nggak apa-apa. Identities ya. Jadi kita lihat, misal kita lihat sin 37 ya. Sin 37 ini akan sama dengan cos 53. Jadi bisa kita tulis sin 37 di sini akan sama dengan cos 53 nilainya. Betul ya? Atau ini bisa kita tulis juga sama dengan cos 90 dikurangi 53 derajat. Betul ya? Nah, sorry, salah. 90 dikurangi 37, betul nggak?
Ya nggak? Nah, nilai ini sama nilai di sini tuh sama. Jadi bisa nggak kita bilang kalau berarti sin theta itu akan nilainya sama dengan cos 90 dikurangi theta. Gitu. Begitupun dengan perbandingan trigonometri yang lain apabila sudut-sudutnya saling berkomplement. Nah, begitupun untuk perbandingan yang lain. Misal nyari tan tadi. Tan theta, misalnya tan 37 tadi akan sama dengan kotangan 53 kan ya. Nah, berarti tan 37 itu sama dengan kotangan 90 dikurangi 37. 90 dikurangi 37 kan 53 ya. Nah, jadi kita bisa tahu sekarang rumus tan theta sama dengan kotangan 90 dikurangi theta. Ini berlaku untuk perbandingan yang lain ya. Berarti cos theta itu sama dengan sin 90 dikurangi theta. Terus apalagi yang belum? Kotangan theta sama dengan tan 90 dikurangi theta. Terus sekan theta sama dengan kosekan 90 dikurangi theta. Yang terakhir kosekan ya. Kosekan theta sama dengan sekan 90 dikurangi theta. Nah, ini sebenarnya nggak usah dihafal teman-teman. Asal teman-teman paham konsep komplement tadi, pasti teman-teman paham tentang conjunction gitu ya. Jadi intinya adalah apabila yang pertama sudut yang ada di dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya. Awalnya kita tadi dari sana. Terus kalau misalkan sudutnya segitiga yang siku-siku, karena salah satu sudutnya sudah diketahui 90 derajat, berarti sudut sisanya kan itu pasti jumlahnya 90 derajat. Nah, kedua sudut lancip itu akan saling berkomplement karena apabila kedua sudut itu dijumlahkan maka jumlahnya 90 derajat. Jadi sebuah sudut dikatakan saling berkomplement apabila kalau dijumlahin kedua sudut tersebut adalah 90 derajat gitu. Nah, terus sudut yang saling berkomplement itu pasti akan memenuhi pasangan-pasangan fungsi trigonometri yang disebut dengan conjunction. Disitulah terbentuk conjunction identities. Tapi ini hanya berlaku untuk sudut-sudut yang saling berkomplement gitu ya. Conjunction identitiesnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Oke. Gitu ya.